Shalom, selamat malam kekasih-kekasih Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah virtual yang dilayangkan dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Masale. Pada malam hari ini, ibadah kita adalah kebaktian PWGT dan yang akan menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini yaitu keluarga kekasih Nyonya Barnece N. Latana. Baik kekasih-kekasih Tuhan, kita tenangkan hati dan pikiran kita akan mulai ibadah kita. Mari saya jemput berdiri dan kita memuji Tuhan, berhimpun semua. Habiskan ibadah kita, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memuji Tuhan melalui pembacaan Mazmur dari Mazmur 125 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar. Supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita menerima firman Tuhan dan merenungkannya melalui hambanya, kekasih kita Oktavina Lumembang, kita akan menyambutnya dengan memuji Tuhan, firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu
kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami menaikkan segala ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Betapa Tuhan baik, berkat-Nya, kasih-Nya tidak pernah berhenti dalam setiap langkah kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, lewat ibadah PWGT Jemaat Masaleh bersama dengan keluarga Nyonya Barnece Latana, kami akan duduk di sekitar firman-Mu Tuhan. Kami mohon pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan memampukan kami di dalam memahami akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pada malam hari ini menjadi pegangan buat kami dalam menjalani kehidupan ini, bahwa biarlah kehidupan kami dikendalikan oleh Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau pakai Tuhan, Engkau senantiasa memberkati hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini saya pilih dari kitab Mazmur pasal 27 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya yang pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku pun mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Amin firman Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan kita pada malam hari ini. Saya memberi satu tema, hidup di bawah kendali Tuhan. Hidup di bawah kendali Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama dikasih dalam Tuhan, ya, shalom dan selamat malam. Sebelum Daud dipercayai menjadi untuk memerintah bangsa Israel, ia harus melewati terlebih dahulu hidup dalam pemerintahan dan kendali Tuhan. Dan Daud menyadari akan hal itu, sehingga Daud tidak bersungut-sungut dan marah kepada Tuhan ketika ia diperlakukan dengan tidak adil dan sewenang-wenang oleh Raja Saul. Ia tetap bersyukur pada Tuhan. Kenapa Daud tidak langsung diangkat menjadi raja? Step by step dilewati oleh Daud. Daud sebelum menjadi raja, dia pernah dikecewakan, hidupnya pernah terancam, bahkan banyak tantangan yang Daud lewati. Tetapi inilah yang dikatakan bahwa semua akan indah pada waktunya. Bapak Ibu saudara-saudara, Daud adalah contoh orang yang bersedia hidup dikontrol oleh Tuhan. Salah satu ciri adalah giat mencari kehendak Tuhan. Kalau kita membaca ayat seterusnya, ayat 8-11, saya baca ayat 8, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Inilah sebenarnya yang dimaksud bahwa dalam kitab Matius
carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya. Tentu orang-orang seperti ini senantiasa rindu untuk menikmati hadirat Tuhan, tidak hanya menikmati berkat Tuhan, tetapi terlebih dahulu menikmati hadirat Tuhan. Ya. Jika kita mengaku Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa kita adalah milik Tuhan, hidup kita ini adalah milik Yesus, maka tentu Tuhan berhak dan berkuasa mengontrol diri kita sepenuhnya. Jika kita tidak bersedia dikuasai dan dikendalikan oleh Yesus, berarti kita gagal menjadi murid Yesus. Pada prinsipnya, kegagalan ini terletak pada ketidaktersediaan kita untuk dikendalikan oleh Tuhan melalui Roh-Nya. Roh Kudus ditaruh dalam diri kita, salah satunya juga untuk melatih kita hidup dikontrol oleh Tuhan atau pengandalian Tuhan atas hidup kita. Hidup dikontrol oleh Tuhan berarti kita menyerahkan kebebasan kita kepada Tuhan. Tuhan tidak bermaksud secara paksa mengambil alih atau menyita kebebasan yang diberikan kepada setiap manusia, tetapi menyerahkan kebebasan. Ya. Di sini artinya bahwa kita bersedia untuk mencari kehendak Tuhan dan menurutinya dengan rela dan sukacita sebagai kebutuhan. Bukan akibat perintah atau kewajiban, tetapi merupakan kebutuhan kita dalam mencari hadirat Tuhan atau kehendak Tuhan. Dalam hal ini kita menggunakan kebebasan kita dengan sukarela menyerahkan kebebasan kita agar kita tunduk kepada kehendak Tuhan untuk diarahkan menjadi pribadi yang berkenan sebagai anak-anak Allah yang hidup, yang memperagakan sifat pribadi Tuhan Yesus. Sebagai manusia yang sifat bawaannya memang memiliki kehendak bebas, memang tidaklah mudah mencapai tingkat rohani seperti ini, yaitu hidup yang kehendaknya dibatasi oleh Tuhan di dalam kendali pemerintahan Tuhan. Ya. Kadang-kadang manusia frustasi dan merasa tidak mampu untuk mencapainya, terutama ketika kita mungkin menghadapi berkali-kali kita menghadapi kegagalan, menghadapi begitu banyak cobaan. Dan mungkin kita mengatakan bahwa saya sudah berjalan seiring dengan Tuhan, tetapi kenapa pencobaan ini, derita ini tidak pernah berhenti dalam kehidupan saya? Ya. Katanya hiduplah setia kepada Tuhan, maka hidupmu terus diberkati oleh Tuhan. Tetapi saya sudah memberikan waktu saya untuk Tuhan, sudah melayani Tuhan, tetapi toh saja tetap saya mengalami penderitaan, tantangan dan sebagainya. Ya. Nah, disinilah kita akan mau belajar bagaimana firman Tuhan bahwa sekalipun kita menyerahkan hidup kita untuk Tuhan, kita setia kepada Tuhan, Tuhan tidak mengatakan bahwa tantangan itu tidak akan pernah ada dalam hidupmu, tetapi Tuhan katakan dan Tuhan menjaminkan bahwa kendatipun engkau harus menghadapi begitu banyak tantangan dan cobaan, engkau tidak berjalan sendiri, tetapi aku ada bersama dengan engkau, aku memberkati engkau, aku melindungi engkau, dan aku akan menolong engkau. Seperti itu firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan. Ya, kita kembali kepada tema kita pada malam hari ini, hidup di bawah kendali Tuhan. Kendali yang berarti mengatur atau mengarahkan. Tuhan yang akan mengarahkan kehidupan kita. Ya. Satu pertanyaan dari tema kita, mengapa kita harus mengatakan bahwa hidup kita dikendali oleh Tuhan? Kenapa bukan kita sendiri yang mengendali hidup kita? Kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup di bawah kendali Tuhan adalah hidup yang bersedia menyerahkan seluruh wilayah hidup kita, baik dari jiwa maupun tubuh jasmani kita untuk dikendalikan oleh Tuhan. Kenapa? Adakah Bapak Ibu Saudara-saudara bisa menambahkan sehasta dari hidup kita? Adakah kita tahu bahwa besok saya akan seperti ini, seperti ini? Tidak ada yang tahu. 1 menit ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Adakah kita mempunyai kuasa dalam dunia ini? Tidak ada. Segala sesuatu yang kita punya hanyalah sementara dan itu adalah titipan dari Tuhan. Ya. Mengapa kita mengatakan hidup kita harus dikendalikan oleh Tuhan? Karena di dalam Tuhan segala sesuatunya ada. Ketika Tuhan yang bertindak,
tidak ada satupun orang yang dapat memberhentikan akan kuasa Tuhan. Dan tidak ada yang dapat menandingi akan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kemanakah kita akan pergi? Siapa yang kita andalkan selain Tuhan? Tidak ada. Hanya Tuhan satu-satunya pribadi yang bisa melepaskan kita, yang memampukan kita melewati setiap tantangan yang kita hadapi dalam setiap langkah kehidupan kita. Firman Tuhan pada saat ini, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Daud mengatakan, kepada siapa aku harus takut? Karena Tuhan itu adalah keselamatan dan terang bagiku. Ketika aku hidup di dalam Tuhan, ketika aku ada dalam genggaman Tuhan, aku tidak takut. Kepada siapa aku harus takut? Karena Tuhan ini adalah Tuhan yang berkuasa atas segala bumi ini. Ya. Tuhan yang tahu seluruh kehidupan saya, Tuhan yang tahu bagaimana masa depan saya, bagaimana masa depan anak-anak saya, Tuhan yang tahu. Ya. Dan ketika saya sudah menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, saya tidak takut. Ketika saya menyerahkan keluarga saya kepada Tuhan untuk dikendalikan oleh Tuhan, dan saya percaya bahwa setiap hal yang terjadi dalam kehidupan saya, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang mengendalikan. Saya hanya menjalani kehidupan ini dan terus berserah kepada Tuhan. Dan terus diberi pengertian, pemahaman bahwa bagaimanapun tantangan yang saya hadapi ini, ada Tuhan yang bersama dengan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan selalu memberi topangan kepada saya dalam menjalani kehidupan ini. Daud mengatakan ayat yang kedua, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku, tidak goyah hatiku. Karena dia percaya dan yakin bahwa ada Tuhan bersama dengan dia. Dan ayat yang keempat, Daud meminta, satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Karena Daud meyakini bahwa ketika saya ada dalam tangan Tuhan, hidup dalam Tuhan, menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, Tuhan akan selalu membukakan jalan buat saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan ada buat saya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang kita petik dari pembacaan kita pada malam hari ini? Ya, terutama buat Oma, sekeluarga Oma Barnece Latanda, ya, kita bersyukur atas segala berkat Tuhan yang selalu dirasakan oleh Oma. Ya, jika Tuhan berkenan tanggal 25 nanti, Oma berumur 76 tahun. Puji syukur, ya, kurang lebih 76 tahun Tuhan memberkati hidup Oma. Ya, Oma merasakan betapa besar kasih Tuhan dalam hidup Oma. Oma ada sampai pada saat ini telah melewati begitu banyak tantangan, telah menghadapi begitu banyak cobaan, tetapi Oma ada pada saat ini sebagaimana ada itu karena kasih Tuhan. Itu karena pertolongan Tuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara, kita ada sampai pada saat ini itu karena kasih dan kuasa Tuhan. Dari firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, lewat Mazmur Daud mengatakan bahwa Tuhan itu adalah keselamatanku, aku tidak akan goyah. Dan Daud ini mau menyerahkan hidupnya untuk dikontrol dan dikendalikan oleh Tuhan. Pembacaan kita juga ini mengajak kita sebagai orang-orang percaya untuk menyerahkan hidup kita dikendalikan oleh Tuhan. Bukan kita yang memimpin kehidupan kita, bukan mau kita yang jadi dalam kehidupan kita, tetapi baiklah kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan dan Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita. Ya. Apa yang kita andalkan dari pribadi kita ketika Tuhan tidak ada bersama dengan kita, ketika Tuhan tidak memberkati dan tidak memampukan kita dalam menjalani kehidupan ini, tidak ada. Ketika kita mengatakan bahwa saya sendiri yang memimpin hidup saya, ketika Tuhan jauh, tidak ada, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hidup kita ke depan, kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku semua yang letih lesu. Ada Tuhan senantiasa yang selalu membuka tangan buat kita untuk kita datang kepadanya.
Dan firman Tuhan mengingatkan kita, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan untuk dikendalikan oleh Tuhan. Karena di dalam Tuhan engkau akan aman dan senantiasa ditolong, diberkati oleh Tuhan. Walau engkau akan menghadapi begitu banyak goncangan, begitu banyak kerikil yang engkau akan hadapi, tetapi engkau tidak akan jatuh tergeletak. Tuhan ada bersama dengan engkau dan memberi engkau kekuatan. Sungguh luar biasa kita punya Tuhan yang akan selalu bersama dengan kita dan akan selalu memberi kita topangan dalam menjalani kehidupan ini. Yang dibutuhkan dari kita pribadi, sudahkah kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita? Sudahkah kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu akan selalu bersama dengan saya ketika saya menyerahkan kehidupan saya kepada Tuhan. Ya. Saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan pernah meragukan akan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah memikirkan kuasa Tuhan seperti pandangan kita manusia, bahwa bisakah jadi seperti ini dalam kehidupan saya? Ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Bapak Ibu Saudara-saudara. Burung saja dijaga oleh Tuhan, apalagi kita anak-anak Tuhan, ciptaan yang paling mulia. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dan ingat, firman Tuhan katakan bahwa rambut yang ada di kepala kita pun dihitung dan ditahu oleh Tuhan. Tidak akan jatuh tanpa seizin dengan Tuhan. Jadi untuk apa kita mau meragukan kuasa Tuhan ketika kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan untuk dikendalikan oleh Tuhan. Baiklah, firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada malam hari ini menjadi pegangan buat kita dan menjadi kekuatan bahwa baiklah saya selalu mengandalkan Tuhan dan menaruh seluruh hidup saya kepada Tuhan dan dikendalikan oleh Tuhan. Karena di dalam Tuhan saya tidak akan pernah berjalan sendiri, tetapi ada Tuhan yang bersama dengan saya. Amin, firman Tuhan. Terpujilah Tuhan atas firman yang boleh kita baca dan renungkan pada malam hari ini. Dan untuk itu mari bersama-sama dengan keluarga kekasih yang menerima jadwal untuk menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini, kita akan membawa persembahan kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 5 ayat yang ketiga berkata, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Mengiringi firman persembahan kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 288 ayat 1 dan 2. Mari puji Raja Sorga. Kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, atas tuntunan Tuhan di dalam ibadah kami pada malam hari ini.
Kami telah menaikkan puji-pujian kami kepadamu. Kami telah duduk di sekitar firman-Mu ya Tuhan. Dan firman-Mu yang telah kami renungkan pada malam hari ini, mengingat dan menguatkan kami, bahwa kami anak-anak Tuhan, baiklah kami senantiasa hidup di dalam kendali Tuhan. Kami percaya bahwa setiap hal yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami adalah baik. Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan dalam menjalani kehidupan ini, biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan dan berserah penuh kepada-Mu ya Tuhan, dan Tuhan yang akan mengendalikan kehidupan kami. Kami tidak mempunyai kuasa atas hidup kami ya Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya andalan kami, yang menjadi pegangan buat kami dalam menjalani kehidupan ini, sehingga seperti pemazmur ya Tuhan, dia tidak akan pernah takut. Karena pemazmur senantiasa percaya bahwa Tuhan adalah keselamatan bagi dia dan terang bagi dia. Walau hidupnya ada begitu banyak tantangan yang dia hadapi, musuhnya mengepung dia tetapi dia tidak takut. Biarlah kami juga dalam menjalani kehidupan ini, di tengah-tengah pandemi pada saat ini yang menakutkan ya Tuhan, kami tidak akan takut karena kami percaya bahwa Tuhan adalah keselamatan bagi kami dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami apapun yang sedang kami alami, dan Tuhan tahu setiap isi hati kami, Tuhan tahu ketakutan kami, Tuhan tahu kekhawatiran kami. Dan biarlah Tuhan senantiasa memimpin kehidupan kami di jalan yang benar. Jangan pernah Engkau tinggalkan kami Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Tapi biarlah Tuhan senantiasa bersama dengan kami, menguatkan kami, menopang kami, menjaga kami dalam melewati setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, pada malam hari ini kepada-Mu kami berdoa buat keluarga Nyonya Barnece Latana. Keluarga bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan kemurahan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup keluarga Oma Latana, sehingga sampai pada saat ini Tuhan, keluarga tetap merasakan kebaikan berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup mereka. Kepada-Mu ya Tuhan kami bermohon buat Opa Latana yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Mari Engkau hadir di sana Tuhan, menjamah tubuh Opa yang sakit, mengangkat penyakitnya ya Tuhan. Engkau sembuhkan dia ya Tuhan. Engkau berkati setiap obat yang dikonsumsi, tangan para medis yang menangani. Biarlah semuanya itu ya Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan kesembuhan boleh dialami oleh Opa terkasih. Engkau kuatkan iman percaya dia ya Tuhan. Biarlah Opa senantiasa percaya bahwa walau dia pada saat ini dalam kelemahan tubuh, ada Tuhan yang senantiasa akan menopang dia dan memberi kekuatan kepada Opa dalam melewati masa kelemahan tubuh. Dan dia percaya ya Tuhan, bahwa semua akan indah pada waktunya. Tuhan akan menyembuhkan Opa sesuai dengan waktu Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa, kepada-Mu ya Tuhan kami bermohon untuk Oma Latana dalam usia lanjut bersama dengan Opa. Terlebih jika Tuhan berkenan, Oma akan menikmati hidup anugerah Tuhan atas pertambahan usia. Pada tanggal 25 September, Oma akan berumur 76 tahun. Kiranya Tuhan terus menjaga Oma, memelihara Oma bersama dengan Opa, memberikan umur panjang kepada mereka, lindungi mereka ya Tuhan. Pegang tangan mereka, biarlah Tuhan senantiasa menjaga kehidupan mereka siang dan malam. Biarlah Oma dan Opa senantiasa merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan dalam setiap langkah kehidupan Oma. Terlebih dalam menikmati hidup anugerah Tuhan di usia yang lanjut. Biarlah Oma selalu bersuka cita melihat
kesuksesan dari anak-anak bersama dengan cucu. Mampukan dia ya Tuhan, selamatkan dia ya Tuhan, jauhkan opa dan oma dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Biarlah mereka selalu ya Tuhan dalam menikmati hidup anugerah Tuhan tetap bersukacita dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kepadamu ya Tuhan kami berdoa buat Ananda Ira di Jakarta dalam rumah tangga bersama dengan suami, dalam pekerjaannya hari lepas hari. Apapun yang dia kerjakan ya Tuhan bersama dengan suami, kiranya Tuhan terus memberkati, Tuhan terus menopang, Tuhan terus menyatakan yang terbaik menurut ukuran tangan Tuhan dalam hidup keluarganya ya Tuhan. Berikan apa yang mereka butuhkan dalam hidupnya ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati anak titipan Tuhan dalam kehidupannya. Ada Kevin bersama dengan Olivia dalam pendidikannya. Engkau mampukan mereka Tuhan. Engkau memberikan kekuatan kepada mereka, kesehatan. Biarlah kedua anak ini bertumbuh berkembang. Mereka tetap setia dalam menuntut ilmu. Dan apa yang mereka cita-citakan Tuhan. Mereka meraih masa depan mereka dengan penuh ceria. Dan menjadi sukacita buat mama, papa, bahkan opa dan oma. Ya Tuhan ya Allah Bapa, Engkau memberkati Nina bersama dengan suami dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Engkau senantiasa memberikan yang terbaik. Engkau menolong mereka, Engkau menjaga mereka ya Tuhan. Biarlah Nina bersama dengan suami dalam menjalani kehidupan ini, dalam menikmati hidup anugerah Tuhan, senantiasa merasakan betapa besar kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup mereka. Tuhan memberkati cucu Belva bersama dengan Denzel dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Ya Tuhan ya Allah Bapa kami, kepadamu kami bermohon kiranya Tuhan terus memberkati saudara Anne dalam pekerjaan dan dalam usaha. Apapun yang dia kerjakan dan usahakan Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa melapangkan jalan yang terbaik, melihat setiap berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam pekerjaan dan dalam usahanya. Engkau jaga dia ya Tuhan, Engkau tolong dia ya Tuhan, Engkau lindungi dia ya Tuhan dalam menjalani kehidupan ini, dalam berkarya. Biarlah saudara Anne selalu merasakan kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidupnya. Ya Tuhan, mari Tuhan senantiasa memberkati Ananda Michael yang pada saat ini sedang studi di Belanda. Saudara Michael ya Tuhan jauh dari opa dan oma, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Tetapi opa dan oma Latana senantiasa percaya bahwa dimanapun kami berada, dimanapun anak-anak berada, Tuhan selalu bersama dengan mereka. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang menjaga mereka. Dan Tuhan akan senantiasa menyatakan yang terbaik dalam setiap langkah kehidupan mereka. Engkau nyatakan yang terbaik dalam kehidupan Michael yang saat ini sedang studi di Belanda ya Tuhan. Engkau jaga dan lindungi dia. Biarlah dia ya Tuhan, apa yang dia harapkan, apa yang dia cita-citakan Tuhan, saudara Michael boleh meraih dan boleh menyelesaikan studinya dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan juga bersama dengan saudara Keisha dalam studinya, dalam masa mudanya. Tuhan selalu menopang dia, memberkati dia, melindungi dia dalam meraih segala impian dan cita-citanya ya Tuhan. Mari Tuhan senantiasa menyatakan yang terbaik buat kehidupan keluarga Oma Barneca Latana. Kami percaya Engkau ya Tuhan bahwa Tuhan selalu merancangkan damai sejahtera dalam setiap langkah kehidupan kami. Mari Tuhan Engkau senantiasa memberkati hidupnya bersama dengan anak-anak, bersama dengan cucu, bahkan segenap keluarga dimanapun mereka berada Tuhan. Lindungi mereka, jaga mereka, nyatakan berkat-Mu ya Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka.
Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, hamba-Mu berdoa buat seluruh umat-Mu ya Tuhan, yang pada malam hari ini mengikuti ibadah dari jemaat Masaleh. Mari Tuhan, Engkau tolong kehidupan mereka, Engkau jaga mereka, Engkau lindungi mereka Tuhan, Engkau berkati kehidupan mereka. Biarlah mereka senantiasa tetap aman dalam lindungan tangan Tuhan, dan selalu percaya kepadamu ya Tuhan, berserah hanya kepadamu, berseru hanya kepadamu. Karena kami percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami dalam menjalani kehidupan ini, dan Tuhan akan selalu menyatakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan tolong jauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan tolong selamatkan kami ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi pada saat ini Tuhan, kekhawatiran ada dalam hati kami. Ketakutan ada dalam hati kami. Tetapi kami percaya bahwa dimanapun kami berada, Tuhan selalu bersama dengan kami. Tuhan selalu menopang kami dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Walau kami dalam menghadapi begitu banyak tantangan, penderitaan, cobaan, meski pada saat ini dalam kelemahan tubuh, Tuhan ada bersama dengan kami dalam menjalani kehidupan ini. Mari Engkau hadir ya Tuhan untuk menyembuhkan Bapak Ibu saudara-saudara yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Engkau tolong mereka ya Tuhan. Ada Ibu Deborah Salempang, Bapak Salebayu Palinggi yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Bapak Victor Manguma yang dirawat di Rumah Sakit Labuang Baji, Bapak Martin Lantang, Audi Mantiri, Bapak Jonathan Sampetoding yang dirawat di Rumah Sakit Grestelina, ada Bapak Eki Tandilino, Oma Lomo, Oma Sonda, Bapak Alpius Tanggo, Nyonya Marcelina Tanggo, Oma Kristina Tandirerung. Bahkan mungkin masih ada Tuhan yang hamba-Mu tidak sebutkan namanya, tapi pada saat ini dalam kelemahan tubuh, mari Tuhan Engkau hadir di sana, menolong mereka, menyembuhkan mereka ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Orang buta Engkau sembuhkan, orang lumpuh Engkau sembuhkan, bahkan Engkau membangkitkan orang mati. Kami percaya bahwa Bapak Ibu saudara-saudara yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh, Tuhan akan menyembuhkan mereka. Engkau kuatkan iman percaya mereka Tuhan. Biarlah mereka selalu percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam Tuhan tidak ada yang tidak dapat diselesaikan, semua dapat diselesaikan. Di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Kami hanya berserah kepadamu Tuhan dan percaya kepadamu. Kiranya Tuhan terus memberkati hidup mereka, menguatkan iman percaya mereka ya Tuhan. Biarlah mereka selalu percaya hanya kepadamu. Dan Tuhan akan menyatakan yang terbaik menurut ukuran tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Engkau jaga mereka Tuhan, buat segenap keluarga yang mendampingi jemaat-Mu Tuhan, yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Engkau berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Biarlah mereka tetap sehat dan kuat dan tetap percaya, bahkan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya ya Tuhan. Ya Tuhan ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga. Kepadamu Tuhan kami berdoa, buat seluruh pengurus PWGT Jemaat Masaleh. Tuhan memberkati, Tuhan memampukan mereka dalam menjalankan tugas dan pelayanan mereka. Biarlah mereka tetap bersuka cita dalam mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, Jemaat Masaleh ya Tuhan. Tuhan memberkati segenap para majelis. Tuhan memberkati semua umat-Mu ya Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami telah memberikan tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Mari Tuhan berkati persembahan kami dan berkati yang masih ada pada kami masing-masing ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa, kepadamu hamba-Mu berdoa buat Ibu terkasih, Ibu Sabrina. Kiranya Tuhan terus memberkati hidupnya bersama dengan suami dan anak-anak. Kami bersyukur Tuhan, di mana kemarin Ibu terkasih boleh mengalami pertambahan usia. Terima kasih atas pertambahan usia ini yang boleh dialami oleh Ibu terkasih. Kiranya Tuhan terus memberkati Ibu terkasih dalam keluarga, bahkan dalam pelayanan, nyatakan segala yang terbaik dalam hidupnya Tuhan. Berkati hidupnya bersama dengan suami dan anak-anak.
Dan biarlah dia dalam menjalani kehidupan ini, dalam mengangkat pelayanan, Ibu terkasih senantiasa mengandalkan Tuhan. Dan dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan yang akan senantiasa menjaga dan melindungi dia. Dan memampukan dia dalam menjalani kehidupan ini. Ya Tuhan, ya Allah Bapa, kiranya Tuhan terus memberkati Bapak Pendeta bersama dengan Ibu Hermiati, bahkan anak-anak ya Tuhan. Mampukan mereka Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Secara khusus buat Bapak Pendeta dalam mengangkat akan pelayanan di tengah-tengah umat-Mu jemaat Masaleh. Biarlah Bapak Pendeta tetap sehat dan kuat dalam melayani akan jemaat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan juga memberkati saudara Charles. Biarlah kami tetap semangat, tetap setia dalam melayani akan umat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami, ini ungkapan syukur kami ya Tuhan, yang kami datang bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saya jemput bangkit berdiri. Sambil menanti berkat dari Tuhan, kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 345 ayat pertama dan ke-6, sertai kami Tuhan. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu, berilah pertolongan melawan si setru. Sertai kami Tuhan dengan setia-Mu, berilah keteguhan di tiap kemelut. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita mohon berkat kepada Tuhan. Kiranya kasih karunia, salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Allah yang kudus akan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita, saya kembalikan kepada liturgis. Kekasih-kekasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan dan ibadah kita yang boleh kita lalui bersama pada malam hari ini. Diucapkan terima kasih kepada hambanya yang kekasih Oktavina Lumembang atas pelayanannya pada malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberi sehat, memberi hikmat dan memberkati di dalam sepanjang kehidupan dan di dalam pelayanan. Diucapkan terima kasih juga kepada Saudara Cali dan juga kepada kekasih Nyonya Hermiati Dhamma atas pelayanannya pada malam hari ini. Demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.